Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para Rabu sedaya ereng gulban panjenengan sarang-sarang ngaturake rasa syukur si paling raja dengan saipun Allah Subhanahu wa taala karena imal mangken gulban panjenengan paringen kenikmatan nafas anyabeh akal bu sae keluar ke dalam gunake kangkui ngaji gunake kangkui menghadiri majlis barakah dan fa insyaallah mustajabah. Para bu dan para cakancah sedaya saya sangat sangkaul amul jaki. Allah Ta'ala ada bu dalam Al-Quran qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ontong ongku orang-orang semerseeh jiwan wa qad khaba man dassahu ban rogi ongku orang-orang sengotoren jiwan. Sangat beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya dan sangat rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Oneng sampian. Napa jiwa nikah? Saya coba Rabu sedaya. Tanda-tandana gulban panjenengan nikah bi Allah paudi napa? Nyaba. Tanda gulban panjenengan bedanya benar. Engki gak adinto. Nafas akal bu keluar ke dalam. Nah, nyaba bernafas neka satu bukti jaman gulban panjenengan gak adinto bedah jiwan. Dan satu bukti bahwa gulban panjenengan gak adinto bedah ruhnya. Maka ulama-ulama tasawuf itu menyebutkan bahwa nafas kita adalah bentuk syariat daripada ruh kita. Jadi pada hakikatnya hakikat manusia dalam pandangan Islam Kak Dinto terletak pada ruh, bukan pada jasad. Paham ya? Jasad Kak Dinto difahami hanya sebagai alat, casing atau instrumen untuk memainkan perannya ruh nang alam semesta Kak Dinto. Bahwa segala perilaku manusia Kak Dinto berasal dari jiwa. Jadi pada hakikatnya sampian ngenom kopi manis gitu. Saya ngerasa aki manis nikah. Sampian ngenom jamu pahit. Saya ngerasa aki pahit nikah. Ketika sampian gelisah, siapakah yang merasakan gelisah itu? Ketika sampian bahagia, siapakah yang merasakan bahagia itu? Benar-benar nikah para bos saja. Akan tetapi yang melihat, yang mendengar, yang merasakan semuanya itu adalah jiwa.
Ki, sampean nyep-nyep gula, loh mak manis. Kasebene jilen sampean sing ngrasakake manis, akan tetapi jiwa. Paham ya? Amun. Namun inti dari jiwa adalah ruh. Sebagaimana hakikat yang abadi yang secara langsung berasal dari Allah. Namun inti pada hakikatnya dari jiwa itu adalah ruh. Cocok sekarang saya ada bagi Allah, sekarang Allah saya ada bu faidza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika Allah ada budak para malaikat, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya Adam dan telah meniupkan ke dalam Adam ruhku jawaban Allah, ruh ciptaannya Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa ruh itu tiupan. Sekeng kulbi sampean nyerepoh. Tapi Allah saya nyerepoh neka. Mau nempian nyerepoh ya tadi apa? Tak kotak keluar dekian bau colon. Nyerepoh Nabi Adam neka pas Odi. Ada mengatakan ruh itu makhluk, ada yang mengatakan ruh itu bukan makhluk. Beda-beda pendapat ulama kan itu. Jadi tiupannya Allah ke Nabi Adam menyebabkan Nabi Adam nekan di ruh pas Odi. Jadi mula-mula ruh kadito masuk ke jasad manusia. Roh kadito soceh para bos saja. Roh kadito soceh bersih. Makanya setiap manusia yang dilahirkan ke alam semesta kadito dalam keadaan suci, suci. Banyak aplikasi kenikmatan, kebahagiaan dan kesejahteraan yang diberikan oleh Allah. Suci, bersih, bercahaya ruh dalam jasad manusia kadito. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, makhluk spiritual si hanya mempunyai pengalaman manusia masuk ke manusia, akhirnya cahaya ruh itu padam, peteng. Sebab pagi kesalahan kesalahan berpikir, kesalahan berkeyakinan. Mikir coba melolon. Akhirnya saya lakonin kita pakai saya coba melolon. Karena itu sini. Dari kamah kula harus membersihkan jiwa kula. Bisambian. Harus saya mulai dari kamah. Harus dari mana saya harus memulai membersihkan jiwa kula bisambian. Cara memulainya kula bisambian kudu mulai dari pikirna kula bisambian. Kalau kita mau berpikir tentang Allah dalam sekiranya engkau disemak ke Allah, maka reaksi yang ditampilkan oleh badan kuluban panjenengan pasti berusaha nyemak ke Allah. Karena pada hakikatnya cah para bos saja pikiran kadintoh mampu membentuk tindakan. Paham? Pikiran itu mampu membentuk tindakan. Tindakan mampu membentuk kebiasaan. Jadi mau saya pikir sambian kadintoh hal-hal selesai, hal-hal yang mendekatkan diri ke Allah, maka dia akan melahirkan tindakan membentuk kebiasaan-kebiasaan menyebabkan semak ke Allah. Dan kebiasaan kadito mampu membentuk karakter seseorang. Hampir di kebiasaan pen malam Senin ngaji.
maka sampean bakal endik karakter jiwa sesemak ke Allah lebat jalan ngaji ben ngamalaki oleh ngaji. Menabi sampean endik kebiasaan lebur arasanan orang, lebur ngerasanin tetanggen, maka karakter sampean kengak nikah juga. Dalam hal bisnis seperti itu. Ketika dalam berusaha sampean itu endik karakter sesuai, endik jiwa bisnis yang ulet tangguh, pantang mundur, maka sampean bakal di kebiasaan yang sukses, ulet dan pantang mundur. Nah, ternyata karakter Kak Adin toh mampu mempengaruhi nasib lebih sampean. Jadi tindakna sampean positif saya melolos lakonan impian saya, melolos pikir impian barang saya melolon. Maka impian bakal di kebiasaan saya meloloh. Maka kebiasaan saya ke Adinto lama kelamaan akan membentuk karakter watak yang baik juga. Dan ternyata karakter yang baik ke Adinto mampu mempengaruhi nasib aku lebih sampean. Contoh impian rondian nasib saya. Ketika sampean ke dalam di masalah, impian entar ke kancan. Tiba-tiba si asar impian ke solusi terbaik. Tapi entar kancan impian kikir. Apa nasib yang akan terjadi? Sampean bakal etapok di kancan. Itu nasib. Jadi setelah nikah bermula dari pikiran. Cakancah para rabu saja. Lambak. Ketika Allah Ta'ala keadinto arembek dak malaikat untuk menciptakan makhluk bumi keadinto sianya mah Nabi Adam. Allah keadinto arembek ke malaikat. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ketika Allah ada budak para malaikat sangkun engkau agabe penduduk ning bumi sianya mah manusia. Makhluk pertama yang kita adintoh Adam. Dalam alam ajsad yang kita adintoh Nabi Adam. Akan tetapi menabi dalam alam arwah yang kita adintoh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang alam jasad makhluk pertama yang kita adintoh Nabi Adam. Tapi yang alam arwah makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon terus akin digulah. Allah arempek ke malaikat engkau agabe penduduk penghuni di bumi si hanya Adam. Dalam malaikat qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Malaikat nek pas debu ke Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya Allah, sampean ada yakin khalifah penduduk, ada yakin makhluk. Bumi, jika makhluk yang sampean ciptakan gak dito lakon kun ngerosak, lakon kun lako maksiat, wa yasfikud dima lakon tokaran, tokang mekili dere, tokang mateen, tokang mikel, tokang ngecok, tokang ngenom. Ini malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Mataku lebih para malaikat ya Allah. Kula bisa memahasucikan panjenengan. Kula bisa selalu mocih ke panjenengan. Kula bisa mensucikan sampean dari sifat-sifat cetak pantas kangkui panjenengan. Ini kerempek Allah ada malaikat. Napa pun Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat songhun sengkok ria lebih tahu dari apa saya tak ketahuan kaki. Sesungguhnya saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Bahwa aku keadaan toh bekal beda dari anak turun Adam itu yang taat, ada juga yang maksiat. On.
Kenapa malaikat mata pati setuju di waktu itu? Pertanyaannya. Kenapa malaikat mata setuju? Neng bumi neka cipta akhirnya penduduk si anyama Adam. Engki karena malaikat tidak tahu rahasia besar yang dirahasiakan oleh Allah yang tidak diketahui oleh para malaikat. Maka dalam tafsir Sawi Ka'adinto diterangkan fa inna fil insani thalathatu asya. Dalam diri manusia itu ada 3 perkara. Ada 3 unsur. Pertama engki Ka'adinto quwwatun syahwiyah. Kekuatan syahwat. Boleh bapak-bapak muka dong tero. Kening tahan dah bentar. Tak kening tahan sekali. Oleh ibu-ibu mula kadung muka Sofi. COD. Kening tahan tadi PC. Ki bengal COD ki. Tina majikan tang laki dateng laku. Ini kekuatan keinginannya terlalu kuat, kekuatan syahwatnya terlalu kuat. Ini pertama sebenarnya unsur manusia. Nomor 2 wa quwwatun ghadabiyah, kekuatan emosi. Mula kadung belis dateng kardi mana. Saya rabai se merik nasihat tak tinggi-tinggi ini kemenusa. Mula kadung belis langalai iblis. Ini ke karakter gue lebih sambian. Dan malaikat tahun yang karakter nomor telok Ka'adinto. Kenapa karakter nomor telok engki Ka'adinto kuwatun akliyah, kekuatan akal, kekuatan berpikir. Jadi saya kauningen malaikat Ka'adinto kun 2 pertama. Kekuatan syahwatnya mengkadung syahwat mengkadung tero tak kening tahan kudu pokon kudu. Nomor 2 mengkadung belis kekuatan godopnya luar biasa. Ini kekun saya kauningen malaikat. Tapi malaikat tahun yang dari saya terakhir ingki Ka'adinto kekuatan akal. Di mana kekuatan akal ini yang menghasilkan kesempurnaan dan keutamaan sebagai manusia. Karena akal yang sehat itu pasti berada di dalam tubuh yang sehat. Akal yang sehat pasti berada di dalam tubuh yang sehat. Al-aqlus salim fil jismis salim. Versi Arab sebenarnya. Orang-orang barat mengatakan mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat dan kuat pula. Jadi mon badan ku lebih sampean ki beda penyakit tak kucekut kayak sakit entabu. Kucekut sakit dedeh telampon ate sakit. Ya berarti jiwan ku lebih sampean kurang sehat. Berarti aten ku lebih sampean kurang sehat. Maka sembuhkan hatimu, maka akan sembuh seluruh tubuhmu. Jadi orang pada jaga pikiran ku lebih sampean mereka pada jaga selalu dalam tahapan pikiran yang positif melolong. Walaupun empian melihat hal-hal negatif, tetap husnudon, berpikirlah yang positif. Karena cakancah para bu sudaja, pikiran Ka'adinto merupakan senjata yang sangat ampuh. Jadi berangkat membersihkan jiwa Ka'adinto, pertama membersihkan pikiran bersihan kada, jiwa nurok pun tak dikinurok bersih. Otomatis ketika kita belajar membersihkan jiwa, otomatis membersihkan pikiran. Otomatis kalau belajar membersihkan pikiran dari hal-hal negatif, otomatis kuluban sambian membersihkan jiwa kuluban sambian dari hal-hal
senegatif. Pikiran kadin to senjata sangat kuat ikan dia menusah Prabu saja. Senjata sangat dasar ini kepikiranku lebih sambian. Jadi jika kita mengarahkan dengan baik kepada hal-hal yang positif menuju kebahagiaan dunia akhirat, maka pikiran pasti akan melakukan hal itu. Contoh, engkau ria kudu cakang sholat 5 waktu, kudu karena itu kewajiban. Dan pikiran sampean, jiwanya pasti merespon itu. Badan sampean juga norok buntek merespon. Kadang nafsu ngocak, lara guluh kilanjang waktuna. Laban jakanca, sampean wiritin mon sangkan dateng. Ngadep dak barak langsung baca ya jakaja. Ya jakaja. Ane gak resep anak pondok nih kan mon jaga sobu sengkabi metem jalan jedeng wirit nih kan. Ya jakaja. Ya jaga aja. Insya Allah sampean bisa ngelakuin ibadah. Tore tanamkan keyakinan sekuat dalam hati kulaban panjenengan untuk selalu berbuat positif, membersihkan pikiran dan membersihkan jiwa kulaban sampean. Munjiwan sampean bersih, pikiran sampean bersih, otomatis ateh kulaban sampean kaadinto norok bersih. Jangan seberi tempat Allah memandang itu bukan tubuh kita, akan tetapi hati kita. Saya kancah para mustajah cukup sekadinto sebisa dan kula sampai aki dak kula dak panjenengan sedajah mantur muga dadi emosi manfaat ben barokah. Al-Fatihah.